Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gede. Batuk guys. Udah ngomong saya ngomongnya batuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Oh, dari pagi loh guys, aku udah di sini udah 9:30 ya guys ya. Jadi hawanya itu lagi dingin banget Jakarta. Jakarta lagi dingin banget, masih banyak yang dikerjain karena kan kemarin harusnya libur live ya. Dan hari ini pun kayaknya aku harus ngurus ke Bank BRI lagi guys, karena ATM yang biasa kita pakai buat narik duit nasi box itu ternyata sudah expired ya, sudah habis. Sudah 5 tahun ternyata dan harus ganti kartu. Cuma ya lihat nanti ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support, selalu nonton, selalu support dengan like, dengan subscribe. Terima kasih banyak ya. Semoga video saya manfaat buat kalian yang nonton. Apa meneh? Kita cobai wetuan koyo ngono. Astagfirullahaladzim. Kelakuannya cerondol guys. Nek tak cerita ini saru rasa ya. Sehat berkah buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Kalian yang sudah sering bolak-balik tapi mungkin belum subscribe, boleh mungkin mau subscribe, pencet tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya, jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Teman-teman yang mau absen tinggalnya di mana, dari mana, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Tapi Mas Tulus minta maaf nggak bisa balas satu-satu, tapi terima kasih ya sudah absen-absen. Pokoknya yang baru, yang lama, yang sudah subscribe matur nuwun, yang belum ayo subscribe dulu ya. Doa terbaik buat teman-teman semua. Mungkin sekarang ada yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang tepat keadaannya secara keuangan, rumah tangga, usahanya lagi kurang bagus pastinya, mudah-mudahan segera diperbaiki sama Allah, segera membaik sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas nggih. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalian banyak yang DM saya ya, pengen kita bahas untuk soal Jabodetabek yang berkabut, Jabodetabek yang katanya lagi dingin ya. Dan dimulai sejak tanggal 29 Juni sesuai dengan yang disampaikan Cerondol kemarin. Kira-kira ini pertanda apa? Mengarah kemana? Lalu apakah menjadi pertanda sesuatu yang akan terjadi? Nanti kita akan bahas sama-sama ya.
Kita akan hitung sama-sama. Guys, aku kio minum es enggak. Kalau kerupuk iya sih buat makan doang, tapi nggak lagi over makan kerupuk, tapi tetap aja perasaanku lagi dekat sama penyakit batuk aku rasanya. Jadi rasanya gitu ya. Di video ini kita akan bahas terkait dengan kabut yang katanya ada di Jabodetabek. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Semua dari sisi pandang macam-macam kita akan hitung, kita akan lihat juga nanti. Nah, sebelum kita bahas, Mas Tulus masih mau ingatkan lagi sedekah nasi box kita itu di bulan ini harus ada dong. Amin ya. Sedekah bumi juga harusnya ada dong di bulan ini. Amin. Karena waktunya hampir bersamaan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin berkelimpahan rezeki di awal bulan, aku masih ya pesimis-pesimis aja. Biar kata aku cek saldonya masih 200.000, nggak apa-apa, masih awal bulan. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 maksimal terserah kalian ya. Lalu sedekah bumi juga teman-teman yang masih pengen ikutan, aduh ini masih jauh sekali, aduh jauh banget nah sedekah buminya, makanya teman-teman yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi, kolom komentar, saya sematkan paling atas rekeningnya BNI ya, oke? Jadi tahun ini atau bulan ini insya Allah kita akan ada 2 kegiatan, kalau memang Allah izinkan. Yang pertama, sedekah nasi box, yang kedua ini sedekah bumi. Dan dua-duanya kita jalankan atau kita adakan di akhir bulan Juli kalau semuanya tercukupi ya. Kalau untuk sedekah nasi box Allah izinkan cukup, amin, kita akan gelar. Kalau sedekah bumi juga diizinkan cukup, kayaknya sedapat-dapatnya kita akan gelar di akhir Juli ini sedekah bumi ya. Kita nutup bulan Muharram ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang nonton berkenan membantu. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga mendoakan semoga sedekah nasi box, sedekah bumi Allah izinkan ada. Allah izinkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box dan juga sedekah bumi kita. Amin, amin ya robbal alamin ya. Sedekah nasi box di BRI minimal 12.000 di deskripsi. Kalau sedekah bumi itu di BNI tidak ada minimal maksimal. Terserah, jenengan mau ngasih berapa juga boleh ya. Silahkan cek deskripsi dan juga kolom komentar paling atas. Oke, terima kasih, matur sembah nuwun, Gusti Allah berkahi jenengan semua yang sudah bersedekah. Semoga sedekah yang diniatkan apapun tujuannya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Gusti Allah berkahi rezeki, usia dan usahanya juga keluarganya, amin. Kemudian semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas baik untuk sedekah nasi box, sedekah bumi, semoga Allah jadikan sedekahnya jadi media tolak balak dan pendorong doa untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul, amin, amin ya robbal alamin. Banyak orang-orang yang bilang nasi box lagi, minyak bidara itu stoknya nggak ada ya Mas. Tulus jarang ngomongin itu ya. Kalau lagi live aku suka jarang ngomong ya, tapi stoknya ada. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara silakan WhatsApp saja ke 0857 ya. Oke, sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi ya. Oke, mau tahu manfaat fungsinya ketika jadi packing, pencarian packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul video packingnya. Di situ juga sudah saya jelaskan beberapa hal ya. Salah satunya cara fungsi, cara guna dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama si Mbak Baik nih, aku dapat kiriman makanan instan sekaligus malah bisa tak pakai jualan ini Mbak, alhamdulillah teman-teman. Ini namanya Sekali Saji. Jadi beliaunya mungkin ndak niat minta dipromosikan ya, tapi kebetulan beliau ini ngirim, orang baiknya ngirim. Ini ada kayak sapi sambal mercon, ayam sambal mercon, jadi macam-macam guys. Di Sekali Saji ini nanti Mas Tulus sematkan di keranjangnya Mas Tulus ya, buat yang mau ya, yang mau makan. Ini kan ada aluminium oilnya di dalam, ada plastik aluminium oil, bisa dimasukkan di magicom yang masih panas, tunggu 1-5 menit, nanti kan sudah hangat, bisa langsung dimakan. Terus bisa direbus juga tapi dibuka ya, atau di microwave. Teman-teman yang punya microwave boleh, nanti Mas Tulus sematkan ya. Ini di keranjangnya Mas Tulus yang mau. Oke, ini awet oke, sampai di 2025 bulan November ya, ini masih lama. Nah teman-teman yang mau nanti saya sematkan, silahkan nanti cek, ada daging, ada
ayam, ada sapi, semuanya macam-macam pokoknya ya. Dan aku jujur, tadi aku coba, saking aku penasarannya, kalau tanpa diangetkan apakah enak, ternyata juga sama-sama enak teman-teman. Jadi nggak diangetin pun ya, karena ini sudah ready to eat ya teman-teman, sudah siap makan. Jadi ya nggak diangetin juga nggak apa-apa, cuman lebih nikmat, lebih enak kalau dimasukin microwave atau direbus ya. Rebus air di panci, kemudian ini dibuka, ada aluminium oilnya. Lo tak buka dong, tak pangan aku kayak maneman lo guys, khusus stok panganan. Aku kemarin udah nyobain yang ayam woku, tuh kayak gini. Ya, nanti bisa langsung direbus sama ininya, kan aman, nggak apa-apa, nanti dibuka baru dimasukin di piring langsung dimakan. Wih, baunya wangi loh guys, alhamdulillah. Mbak baik matur nuwun ya mbak, jadi aku bisa jualan loh gara-gara sampean ini, alhamdulillah ya. Ini bukan dari ininya yo, tapi ini dari beliau yang ngirim, tak jadikan sebagai media buat nyari rezeki. Siapa tahu tadi rezeki nih Mas Tulus ya. Yang mau nanti tak sematkan di keranjangnya Mas Tulus ya, di dagangannya Mas Tulus. Oke, terima kasih. Sambil jualan guys sekarang. Jadi kadang-kadang teman-teman suka nanya, itu keranjangnya dari mana teman-teman? Jadi setahu aku ya, Google tuh kerjasama dengan beberapa platform e-commerce. Jadi nanti bisa ke Shopee, bisa ke toko-toko yang lain. Jadi ketik aja linknya nanti diarahkan ke situ. Terus Mas Tulus itu dagangan Mas Tulus? Bukan. Saya hanya affiliate aja. Kalau teman-teman check out di sini, nanti ada berapa persen gitu masuk ke saya rezekinya ya. Seperti itu. Kalau istilah kita tuh reseller. Jadi saya jualan lagi, yang jual orang tapi saya lewat link gitu ya, lewat video yang saya tayangkan. Oke? Terima kasih, siapa tahu berminat. Karena sekarang aku mau nggak mau videoku semua harus ada produknya. Apa aja, dikirimin rezeki sama Mbak Baik itu. Alhamdulillah. Ini uangnya nggak tape enak, tape ini yo terbaik se-Indonesia. Ngirimi bumbu nih maksudnya biar Mas Tulus mungkin makannya nggak ribet kali ya. Kalau lagi malas tuh ada nasi ya tinggal itu. Emang bener teman-teman, aku nggak ngomong nggak bohong, tapi sama nasi anget aja udah sudah enak ya teman-teman gitu ya. Kalau mau nyari di e-commerce ya boleh pakai di sini yang lebih enak, tinggal mencet ya nggak apa-apa ya. Kalau yang kalian nyari di e-commerce ya aku nggak dapat apa-apa, tapi kalau kalian pencetnya dari sini kalian bisa berbagi rezeki ke aku ya gitu ya. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Ngapunten Mas Tulus jadi dapat modal nih buat jualan ya. Oke, 29 bahkan sampai hari ini itu Jakarta diselimuti kabut teman-teman ya. Ada yang bilang kalau itu sebetulnya polusi, ada yang bilang itu tuh sebetulnya karena memang cuaca lagi dingin atau apa. Ternyata kalau dari versi BMKG untuk fenomena kabut yang menyelimuti wilayah Jabodetabek pada Minggu 29 bahkan hingga hari ini itu adalah bukan disebabkan karena polusi, bukan karena polusi sebetulnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk wilayah-wilayah kayak Jakarta Pusat itu kan banyak ini ya banyak kendaraan, kemudian di pabrik-pabrik di wilayah seperti kayak Cikarang, Bekasi yang arahnya ke sana ya, kemudian kayak di Cibitung dan seterusnya mengarah ke sini, itu kemungkinan juga memang terperangkap gara-gara cuaca dingin tersebut ya. Fenomena kabut tersebut merupakan fenomena alami yang disebabkan oleh suhu udara yang rendah dan kelembapan udara yang tinggi. Jadi bukan kondisi karena polusi udara 100% bukan karena itu, tetapi kemungkinan di beberapa wilayah memang tidak menutup kemungkinan ada terkait dengan kabut tersebut yang menyebabkan polusi tadi terjebak ya. Polusinya terjebak di situ. Jadi bukan karena memang polusi 100%, tapi ada campur tangan yang lain. Jadi kalau misalnya kayak wilayah perkotaan yang padat dengan kendaraan mungkin ada polusi yang terjebak karena kan tadi dibilang suhunya udara lagi rendah dan kelembaban udaranya lagi tinggi. Jadi kayak ibarat kata tuh penguapan itu nggak cepat nyampe ke langit gitu loh teman-teman, terhalangi sama atmosfer tertentu dan kebetulan juga kan tidak ada hujan, tidak ada panas dan sering hujan sehingga ya itu. Dan faktor pendorongnya adalah karena sedang fenomena kemarau basah ya, dan secara kombinasi suhu rendah dan juga kelembaban tinggi mungkin terjadi pada pagi hari dan terutama setelah hujan turun dan suhu udara belum cukup hangat ya. Meski demikian, kawasan perkotaan atau wilayah industri juga mungkin kabutnya dicampuri oleh polusi ya. Dan BMKG memastikan fenomena kabut seperti ini tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap aktivitas harian masyarakat. Dan sisi kesehatan maupun transportasi dan juga kondisi udara tergolong aman. Dan untuk jarak pandang dan lain sebagainya tidak akan berpengaruh ke beberapa sisi ya. Jadi ini fenomena biasa dan juga pernah terjadi, cuma
viral karena memang kita harusnya masuk di musim kemarau kan. Dan selama ini masih dikabarkan cukup aman ya. Dilaporkan masih aman, tidak terlalu berbahaya. Nah, ini kan banyak banget yang DM saya akhirnya menyambung-nyambungkan dengan relate yang disampaikan oleh Cerondol. Kalau kalian ingat hari Minggu kan harusnya saya nggak bikin video karena saya lagi ngumpulin dana takziah untuk acara almarhum adiknya Tante Ida ya waktu itu, dan kita juga alhamdulillah itu dikabul sama Allah teman-teman. Cuma kalau dari YouTube hanya ada satu orang, yang lain adalah teman-teman dari rumah orang baik. Cuma alhamdulillah hari itu bisa terlaksana dan harusnya kan nggak ada video. Terus Trondol kan tiba-tiba saya suruh bawa payung, ada angin, ada air dari mana-mana ya, dan ternyata di tanggal 29 itu terbukti ada fenomena yang namanya kabut, dan itu videonya pagi ya teman-teman. Jadi ada video yang menyebar di beberapa sisi kabut, ada yang bilang polusi, ada yang bilang ini. Ternyata kita garis bawahi ya, bukan 100% karena polusi tapi karena udara. Jadi kelembabannya lagi tinggi sedangkan suhunya tuh lagi rendah. Jadi ya kayak gitu, terus nggak bisa lepas ke atmosfer dengan gampang karena habis ada hujan. Plus karena kita sedang kemarau basah, dan ini merupakan bukan sesuatu yang menandakan akan ada sesuatu atau berbahaya karena ini fenomena biasa menurut BMKG ya. Dan meskipun Condol menyampaikan itu, juga Condol mengingatkan bahwa air di sini merupakan satu poin yang ada dari segala sisi ya kalau kalian ingat videonya ya. Dan kalau dari hitungan angka, saya coba melihat ini dari hitungan angka. Sekali lagi saya melihat ini dari hitungan angka versi saya. Kalau teman-teman suka ya silahkan, tidak suka juga enggak apa-apa, Mas Tulus nggak paksa ya. Kalau secara garis besar saya juga melihat ini bukan pertanda akan adanya sesuatu yang buruk. Jadi kalau teman-teman tanya secara garis besar, Mas Tulus, fenomena kabut yang ada di Jabodetabek ini sebetulnya menurut pandangan sampean apakah memang merupakan pertanda buruk ataukah memang pertanda baik? Saya tidak menjawab ini buruk atau baik, tapi menurut aku ini fenomena biasa dan tidak menjadi sebuah pertanda baik atau buruk. Jadi ya biasa aja, bukan pertanda sesuatu. Ya, menurut hitungan saya dari versi pandangan saya. Nah, sekarang kita bergeser ke hitungan angka. Ya, kita lihatnya dari tanggal 28, 29, dan juga 30 Juni. Kita coba melihat beberapa potensi di balik angka-angka tersebut. Kalau dihitung dari angka, ini kita mengarah ke pertanda buruk. Tadi kan saya sampaikan versinya saya. Kalau saya pribadi tidak mengarah kemana-mana untuk fenomena itu, bukan menjadi sebuah pertanda buruk untuk Jabodetabek khususnya. Ya mungkin beberapa wilayah juga sama, jadi beberapa tempat teman-teman, bukan cuma Jabodetabek saja. Jadi hal-hal seperti ini kita garis bawahi. Kalau misalnya Mas Tulus bilang ini terjadi di wilayah Jabodetabek, meskipun Mas Tulus berkata ini merupakan pertanda yang biasa saja, tapi ketika kita bergeser ke hitungan angka, saya melihat ada potensi di mana ini merupakan pertanda yang buruk atau mengarah ke sesuatu yang kurang baik ya. Karena kalau kita hitung dari angka, baik angka 28, 29, 30, ini yang masih dominan adalah juga masih air. Baiknya itu satu. Baiknya itu cuma satu. Jangkanya tidak panjang. Jadi jangkanya hanya pendek. Kemungkinan juga di awal bulan ini hanya beberapa hari. Mungkin bisa di tanggal 5 sudah habis atau tanggal 6 sudah habis. Selanjutnya kita akan sudah mulai kering lagi atau sudah mulai panas lagi. Jadi menurut hitungan angka, meskipun buruk tapi tidak panjang. Intuisinya tidak panjang. Bagusnya itu hanya itu. Kemudian hal-hal lain yang bisa kita lihat di sini memang sama. Simbolnya juga air teman-teman. Dan saya agak riskan dengan simbol gelombang tinggi yang saya hitung. Dari angka 29 ini ada simbol air yang berlebihan, ada simbol air yang meluap yang cukup panjang atau cukup banyak, dan juga ada beberapa poin di mana saya melihat juga ada potensi-potensi selain air tadi, yaitu adalah gempa. Nah, kalau kita kategorikan, kalau kita geser dari angka Juni menuju ke Juli, ini akan bergeser dari air menuju ke kering, dari basah menuju ke kering. Sehingga kalau lebih cenderung mana menuju ke Juni, saya akan cenderung ke gempa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hampir di setiap hari di bulan Juli itu ada komponen gempa dari setiap angka. Sekali lagi saya baca dari angka ya. Jenengan suka ditonton, tidak suka di skip. Jenengan mau suka sama saya, alhamdulillah. Tidak suka, itu urusan Anda dengan keluarga
Anda, oke? Nah, dari pembacaan angka di sini juga selain tadi saya lihat ada gelombang tinggi, ada banjir, kemudian ada air yang cukup besar, meskipun tadi sekali lagi saya garis bawahi, intuisinya tidak panjang, tidak meluas sekali, tidak memanjang sampai mungkin pertengahan di bulan Juli. Kalau dari hitungan angka tidak ya, putus di angka 5 sampai 6, harusnya di awal-awal bulan sudah selesai. Cuman ini bisa memanjang untuk yang jaraknya jauh dari Jakarta, kemungkinan bukan Pulau Jawa. Ya, nanti di Pulau Jawa ini sudah kemarau, sudah mulai ada panas. Di luar Pulau Jawa ini akan ada banjir atau air yang melimpah. Ini hati-hati karena 29 itu universal. Bisa dari laut yang meluap, bisa jadi gelombang tinggi, bisa dari hujan, ya, bisa dari bendungan yang jebol. Ini hati-hati. Nah, untuk terjadi di Pulau Jawa khususnya ya di tempat yang sama itu kemungkinan dalam waktu dekat, tapi dalam waktu yang panjang kemungkinan ada pertukaran di sini. Di Jakarta sudah mulai panas, sudah mulai kering, nanti di sisi lain mungkin kayak di Sumatera itu hujannya deras atau ekstrim, sehingga ini perlu dijadikan kehati-hatian juga. Secara garis khusus yang perlu dihitung memang ya masih ada air, masih ada hujan yang cukup panjang, masih ada gelombang, masih ada juga ya kan air ya dari mana saja. Jadi uap air mungkin juga perkabut-kabutan masih potensial sekali terjadi. Dan yang saya dengar hari ini tuh ada ulang tahun Bayangkara ya. Dan di beberapa titik di kota, di Jakarta khususnya, itu sedang ada pembatasan penggunaan kendaraan. Sehingga ada pembatasan jalur-jalur yang dipakai baik dari kota, dari gedung DPR MPR sampai ke wilayah Kapolda sampai Monas kalau tidak salah tadi saya dengar. Jadi kemungkinan hari ini itu ada kemacetan ya, hati-hati untuk yang arah kota. Dan tentunya juga aku dengar bahwa semua alat transportasi akan dikenakan tarif hanya Rp1 saja. Itu untuk wilayah Jabodetabek supaya apa, khususnya Jakarta, baik MRT, busway semuanya hanya Rp1. Kenapa? Supaya masyarakatnya memobilitasnya menggunakan kendaraan umum saja supaya tidak macet. Maksudnya seperti itu ya. Dan dari hitungan angka, poin terakhir yang bisa saya baca di balik fenomena kabut yang kita lihat beberapa hari kemarin setelah bahkan sampai hari ini saya melihat ada satu pesan menarik yang di luar jalur dari itu. Saya fokus ke hitungan angka ya. Jadi kalau saya lihat dari versi hitungannya, saya justru melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek khususnya. Ada sebuah kebijakan yang sepertinya juga akan diingatkan dengan air, karena kan kita sedang ada bangunan ya, salah satunya di Jakarta Utara juga sedang ada bangunan tanggul ya, tanggul tambahan, bahkan ada giant seawall yang pagar laut yang panjang itu dari pesisir pantai Jawa sampai dari Jakarta menuju ke pesisir pantai selatan Jawa. Itu salah satu yang sudah dipersiapkan. Cuma sepertinya ada yang kurang tepat dengan itu. Jadi mungkin ada kajian-kajian tertentu yang harus diperbaiki, yang harus dikaji ulang kira-kira apa yang harus dilakukan. Itu pesan yang disampaikan lewat kabut yang saat ini ada di Jakarta. Sekali lagi saya hitungnya lewat angka ya. Pesannya saya lihat dari angka, sehingga dan baunya juga masih air-air juga. Jadi lakukan semuanya dengan regulasi yang tepat. Takutnya nanti ada musibah yang berhubungan dengan air itu gara-gara dibangun ini ya, bukan segera selesai atau tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan seharusnya standar nasional Indonesia, malah jadi musibah untuk masyarakat di sekitar. Takutnya itu. Karena ya ini yang terlihat ya, ada sebuah kesalahan. Ada human error yang mungkin terjadi dan bahkan mungkin juga menjadi pemicu musibah. Itu yang saya perhatikan atau yang saya lihat di balik sisi kabutnya. Nah, aku tadi sempat nanya juga sama Eyang terkait dengan kabut yang ada di Jakarta, dan juga Cerondol tadi sempat ngobrol sedikit meskipun tidak panjang bahwa kabut dan juga udara yang lembab di daerah istimewa Yogyakarta lagi. Daerah khusus Daerah Istimewa Jakarta ya. Dan di Jakarta dengan cuacanya yang cukup dingin, dengan udara yang cukup dingin atau dengan kabut yang cukup dingin, itu ternyata juga katanya Eyang untuk meredamkan sesuatu. Ada sesuatu yang sebentar lagi akan panas di pemerintahan kita. Karena sampai saat ini pusat pemerintahan kita kan masih di Jakarta, belum di ibu kota negara yang baru ya. Jadi bukan di IKN. Jadi ya
hati-hati. Ada sesuatu yang akan digelintirkan lagi, digelontorkan entah untuk mengalihkan isu tertentu, entah untuk menutupi tertentu. Yang aku dengar sih katanya lagi banyak beberapa kasus korupsi yang terbongkar dari beberapa instansi ya. Semoga segera terbuka, bisa dikembalikan kepada rakyat ketika memang itu sudah menjadi hak kita sebagai rakyat ya. Oke, amin. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus hitung, yang bisa Mas Tulus lihat dari fenomena kabut yang ada di Jabodetabek. Jadi kita akan lihat ke depannya apakah yang disampaikan Troll dan juga yang benar, tapi tetap hati-hati tentunya teman-teman. Meskipun jarak pandangnya masih aman, kalau bercampur dengan polusi ini sudah pasti tidak akan sehat. Jadi ya itulah mungkin salah satu pesan Eyang di mana kita mendingan di rumah daripada kita kemana-mana ya kan, kalau tidak ada pekerjaan. Jadi ya ini demi keamanan kita juga, karena kalau polusinya terperangkap dengan kabut, sedangkan dengan kondisi yang seperti sekarang, satu orang sudah mager kemana-mana tapi jenengan tetap paksa mau jalan, ini bahaya juga. Apalagi ini musim liburan ya, tapi kalau liburan sih Jakarta itu banyak kan orang keluar. Nah, orang dari luar, dari Bandung, dari Jogja, malah kebanyakan yang ke Jakarta pengen lihat Monas ya. Padahal kami yang di Jakarta itu sudah tidak ingin lagi berjalan-jalan di Jakarta. Kami paling ke Anyer, ke Bogor, itu yang di Jakarta. Ya begitulah perputarannya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat liburan juga untuk yang sedang liburan, karena sudah musim liburan ya, sudah ambil rapot. Anak-anak pasti juga di rumah, sudah waktunya mungkin menyisihkan sedikit rezeki atau menyisihkan sedikit waktu untuk quality time sama keluarga. Entah mau jalan-jalan, entah mau kemana. Tetap hati-hati ya, selamat sulumun selamat. Saya doakan yang di rumah yo sehat, yang jalan-jalan juga sehat, diberikan keselamatan pulang sampai berangkat, kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelancaran segala urusannya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, semoga manfaat video saya nggih. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang nonton video ini belum dapat kerjaan atau belum bekerja, semoga siapapun jenengan segera dapat kerjaan nggih. Amin. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, gajinya naik. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen segala sesuatu yang sudah kita hajatkan sejak lama, semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga saya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Yang sedang merintis usaha semangat ya, semoga lancar usahanya, laris manis. Amin. Yang sedang menjual aset juga saya doakan semoga asetnya segera terjual. Amin. Kabul hajati ya. Oke, setelah video ini sepertinya saya akan segera live teman-teman. Saya akan live membaca intuisi terkait dengan angka selama di bulan Juli 2025. Video ini akan saya edit dulu, nggak tahu tayang sore atau malam hari ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Manfaat. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.